Jadi tidak heran dari yang sudah ribuan tahun yang lalu sampai detik ini memang yang namanya pembangunan Bait Allah, beribadah kepada Tuhan kita, itu selalu diganggu. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Dan kita lanjutkan ya di Esra pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Ya, rombongan yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua mendapat kunjungan dari lawan orang Yehuda dan Benyamin di ayat yang pertama, yang sepertinya menawarkan sesuatu yang baik. Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Ayat yang kedua, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala keluarga dengan tegas menolak bantuan mereka. Dan kita perhatikan di sini kenapa mereka menolak bantuan itu. Yang pertama itu adalah mereka adalah musuh orang Yehuda dan Benyamin. Yang kedua adalah berdasarkan keterangan 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 34, mereka itu adalah sebenarnya masih melakukan sinkretisme. Sinkretisme itu adalah mencampurkan antara menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada Baal. Sehingga mereka tidak jelas sebenarnya kerohanian mereka. Dan memang akibat dari ditolaknya ini berbuntut panjang begitu ya. Rombongan tadi yang ditolak itu ya mereka melakukan ya biasa menyogok, mempengaruhi para pejabat-pejabat setempat, lalu kemudian memfitnah dan seterusnya. Ya memang kalau kita lihat pada zaman-zaman itu hal-hal tersebut sangat gampang untuk dilakukan. Sebab kaum Yehuda itu kaum kecil, bukan kaum besar. Dan mereka itu sudah lama lah begitu di situ di daerah Yerusalem itu, sehingga sudah kenal pemerintahan-pemerintahan setempat. Apalagi dikatakan Yehuda itu adalah sebenarnya kan ya buangan ya, orang-orang buangan. Sehingga ya boleh dikatakan gampang sekali untuk dihasut para pejabatnya dan menindas orang Yahudi. Dan bagi para pejabat itu ya nothing tulus. Orang Yahudi tidak, tanda petik kan sebenarnya secara politik ketika mereka membangun Bait Allah itu bahaya juga bagi pemerintahan setempat begitu ya, yang bukan orang Yahudi. Berbahaya juga bagi mereka. Dan ketika ada kesempatan dibujuk dan dirayu untuk kembali lagi supaya pekerjaan itu terhenti, maka hal tersebut terjadi. Dan dengan kekerasan, boleh dikatakan begitu, pekerjaan pembangunan Bait Allah itu terhenti. Ya, Good Readers, di sini kita bisa melihat satu hal, tantangan itu banyak sekali. Tantangan dalam kehidupan atau tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam ibadah. Berarti dari sini kita lihat dari dulu pembangunan Bait Allah sudah diganggu, maka tidak mengherankan kalau zaman sekarang pembangunan gereja juga diganggu gitu ya, tanda petik ya, diganggu begitu. Jadi tidak heran dari yang sudah ribuan tahun yang lalu sampai detik ini memang yang namanya pembangunan Bait Allah, beribadah kepada Tuhan kita, itu selalu diganggu. Tetapi pertanyaannya sederhana, Good Readers, adalah apakah kita berhenti untuk kembali menyembah dan beribadah kepada Tuhan? Sepertinya harusnya tidak. Ketika ada tantangan dalam beribadah kepada Tuhan, kita diganggu, tanda petik. Apakah kita langsung berhenti? Tidak. Justru di sini iman kita diuji. Justru kita di sini semakin harus fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, kalau hari ini kita punya banyak tantangannya. Tantangannya apa? Malas. Tantangannya mager, malas gerak gitu ya. Dan seterusnya, maka itu masih jauh dari fokus kepada Tuhan. Banyak tantangan, seharusnya kita semakin hidup fokus kepada Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.